Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran yang kedua. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pernahkah kalian bermain ayunan? Pasti pernah. Nah, bermain ayunan itu dapat memberikan gerak. Gaya yang diberikan terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu dapat bergerak. Pengertian gaya. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Contoh gaya di lingkungan sekitar kita. Misalnya pada gambar di sebelah ini. Adi mengendarai sepeda dengan laju cepat karena jalannya sepi. Lalu, pada saat ramai, Adi mengurangi kecepatan sepeda tersebut. Saat mengurangi, Adi mengurangi gaya juga. Sebaliknya, saat Adi mengayuh lebih cepat, maka Adi menambah gaya. Sekarang, percobaan tentang pengaruh gaya dengan gerak. Yang pertama, letakkan meja di tempat yang cukup luas. Kemudian, doronglah meja dengan sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan mejanya. Apa yang kamu rasakan? Lalu kalian coba dorong meja bersama temanmu. Gunakan kekuatan yang penuh. Perhatikan gerakan mejanya. Dari percobaan pertama sama percobaan kedua pasti beda rasanya. Itulah contoh percobaan gaya terhadap benda. Pernahkah kalian dengar tentang cerita si kancil? Pasti pernah dong. Nah, si kancil itu cerita fabel, yaitu cerita yang menceritakan tentang binatang. Pengertian cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari khayalan si pengarang. Jenis-jenis cerita fiksi. Jenis-jenis cerita fiksi yaitu yang pertama, cerita jenaka, yang kedua, mite, yang ketiga, fabel, yang keempat, legenda, yang kelima, saga, 6 cerpen, dan 7 novel. Contoh-contoh cerita teks fiksi yaitu misalnya fabel, itu kan menceritakan tentang binatang. Itu bisa si kancil, terus tikus dan kucing, itu juga bisa. Kalau cerita rakyat ada asal-usul Danau Toba, Sampuriang, itu juga bisa. Sekarang di dalam cerita fiksi itu pasti ada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh pada cerita fiksi yang pertama yaitu tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu tokoh yang berperan baik di cerita. Yang kedua yaitu tokoh antagonis. Jadi tokoh antagonis ini tokoh yang perannya itu jahat, sombong, bisa. Yang ketiga yaitu tokoh tambahan. Tokoh tambahan itu disebut juga tokoh figuran atau bisa disebut juga tokoh tritagonis, yaitu tokoh tambahan dalam cerita. Tanda tempo. Apa kalian pernah dengar apa itu tanda tempo? Tanda tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Tanda tempo dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu tempo cepat atau biasanya disebut juga allegro. Yang kedua yaitu tanda tempo sedang atau biasanya disebut juga moderato. Dan yang ketiga yaitu tanda tempo lambat atau biasanya disebut juga lento. Kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronom Maisel atau biasanya disingkat dengan mm. Metronom Maisel ini akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan. Dari materi yang udah diajarkan tadi, Bu Winda akan memberikan kalian kuis. Ayo, pasti kalian bisa jawabnya. Yang pertama, gaya yang dibutuhkan ketika menimba air di sumur adalah gaya yang berupa ya, tarikan, benar.
kedua, yaitu contoh di bawah ini yang bukan berupa fiksi. Ayo. Ya, benar, buku sejarah. Nah, soal yang ketiga yaitu cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan itu disebut apa? Ya, benar, tempo. Oke, anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, benar, gaya dapat merubah gerak benda, bisa. Dan yang kedua, teks fiksi. Dan yang ketiga yaitu tanda tempo. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.